Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam teman-teman dan juga Pak Vicky. Perkenalkan, kami dari grup 3 akan mempresentasikan materi di chapter 8 dari bukunya Creswell, yaitu membahas data analysis and representation. Nah, di sini kami berempat dari grup 3 akan memperkenalkan diri kami yang saya wakilin. Yang pertama ada Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM 2301301003. Lalu ada Muhammad Wafi Azizi dengan NPM 2301301010. Lalu saya sendiri di sini Muhammad Akbar Talaga Kasaputra dengan NPM akhir 2301301018. Dan yang terakhir anggota kami yaitu Muktafili Amrillah Diyar dengan NPM akhir 230130100355. Jadi selamat menyaksikan Pak Vicky dan juga teman-teman semua. Oke, jadi materi pertama kita membahas mengenai 3 analisis strategis atau trianalis strategis. Jadi semua peneliti itu biasanya atau bahkan bisa dipastikan bahwa semua peneliti itu melakukan 3 langkah besar. Yang pertama, mengolah data mentah seperti catatan, transkrip, dan lain-lain, lalu memberi kode atau mencari pola, lalu yang ketiga membuat tema dan menampilkan hasil. Jadi selanjutnya di materi ini itu kita akan membahas juga mengenai 3 gaya analisis dari para ahli di dunia. Jadi ada 3. Yang pertama ada Madison tahun 2005 dengan gaya interpretatif. Jadi dalam gaya analisis Madison ini dia itu berfokus pada makna dan sudut pandang peneliti, lalu coding atau abstrak, lalu menemukan tema penting, dan hasil itu ditampilkan dalam bentuk model atau gambar. Lalu gaya analisis kedua yaitu gayanya Huberman dan Miles pada tahun 94. Mereka menggunakan gaya sistematis itu seperti mereka ada catatan di pinggir, catatan refleksi, lalu meringkas catatan lapangan, lalu coding, pola, tema, lalu menghubungkan kategori secara logis dan membuat perbandingan. Dan yang terakhir analis gaya analisis yang terakhir yaitu Walcott tahun 94 dengan gaya deskriptif, yaitu menyoroti informasi penting, lalu mencari pola berulang, lalu menghubungkan data dengan teori dan budaya, dan yang terakhir gaya dari Walcott ini adalah menyajikan data dalam tabel atau diagram atau narasi. Begitu. Tuh kan, menit. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai the data analisis spiral. Jadi di sini kita akan membahas mengenai spiral analisis data. Jadi analisis data itu bukanlah sesuatu yang siap pakai, melainkan itu dibuat khusus, direvisi, dan dikoreografikan. Itu menurut Haberman and Miles tahun 1990. Jadi, proses pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan itu bukan langkah-langkah yang terpisah. Ini mereka itu saling berhubungan dan sering terjadi secara bersamaan dalam sebuah proyek penelitian. Nah, peneliti kualitatif itu sering belajar sambil melakukan. Itu menurut Day tahun 1993 dalam analisis data. Nah, hal ini membuat beberapa kritikus mengklaim bahwa penelitian kualitatif itu bersifat intuitif, lunak, dan relatif, atau bahwa analis data kualitatif mengandalkan 3 I, yaitu insight, pemahaman mendalam, intuition atau intuisi, dan impression atau kesan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian kualitatif itu memang memelihara hal-hal yang unik dan kejadian tak terduga. Dan penulis menggunakan teknik yang berbeda-beda dengan prosedur analisis yang sering berkembang selama berada di lapangan. Walaupun demikian, proses analisis ini mengikuti sebuah pola umum. Nah, bentuk pola tersebut paling baik digambarkan sebagai sebuah spiral, yaitu data analisis spiral. Nah, untuk menganalisis data kualitatif itu peneliti terlibat dalam proses bergerak dalam lingkaran lingkar tanpa menggunakan pendekatan linear.
Peneliti mulai dengan data berupa teks atau gambar, misalnya foto atau rekaman video, dan berakhir dengan sebuah laporan atau narasi. Nah, di antara itu, peneliti menyentuh berbagai tahapan analisis dan terus berputar mengelilinginya. Nah, lalu kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu organizing data. Jadi di sini manajemen data itu yang pertama, lingkaran pertama dalam spiral itu memulai proses. Jadi pada tahap awal proses analisis, peneliti itu biasanya mengorganisasi data mereka ke dalam file komputer. Selain mengatur file, peneliti mengubah file mereka ke unit teks yang sesuai, misalnya sebuah kalimat, kata, atau cerita lengkap untuk dianalisis baik secara manual atau menggunakan komputer. Nah, bahannya pun harus mudah ditemukan dalam database besar atau gambar. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu reading and memoing. Jadi setelah pengorganisasian data, peneliti melanjutkan analisis dengan memahami keseluruhan database agar menekankan bahwa peneliti itu harus membaca transkrip secara keseluruhan beberapa kali. Nah, tenggelamkan diri dalam detail untuk mendapatkan pemahaman wawancara sebagai sebuah keseluruhan sebelum memecahnya menjadi bagian-bagian. Nah, menulis memo atau catatan di margin file catatan lapangan, transkrip atau foto itu membantu dalam proses awal mengeksplorasi database. Nah, memo ini adalah frasa pendek, ide atau konsep penting yang muncul pada peneliti saat membaca. Terus selanjutnya yaitu describing, classifying, and interpreting data into codes and terms. Jadi mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data ke dalam kode dan tema adalah proses inti dalam analisis data kualitatif. Nah, jadi peneliti itu membaca dan meninjau data yang telah dikumpulkan, kemudian memecah data tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang disebut kode atau kategori yang mewakili ide atau informasi penting. Nah, proses pengkodean melibatkan pemberian label pada bagian-bagian teks atau data visual dan mengelompokkan ide-ide yang serupa. Biasanya peneliti itu memulai dengan daftar kode awal yang kecil, kemudian memperluas dan merevisi daftar tersebut seiring proses analisis berlangsung, sampai akhirnya mengorganisasikannya menjadi jumlah kategori yang lebih dapat dikelola, yang biasanya itu 25-30 kategori. Nah, beberapa peneliti kualitatif juga mempertimbangkan frekuensi kemunculan suatu kode untuk memahami tingkat kepentingannya. Nah, selanjutnya peneliti menggabungkan kode-kode tersebut menjadi tema, yaitu konsep utama yang menggambarkan pola dalam data. Tema itu membantu menjelaskan apa yang terjadi dalam penelitian dan menghubungkan data menjadi wawasan yang bermakna. Nah, peneliti itu dapat menggunakan kode yang sudah ada atau sebelumnya dari teori atau literatur atau prefigured codes, atau mengembangkan kode baru secara langsung dari data atau emergent codes. Nah, analisis kualitatif itu juga melibatkan interpretasi yang lebih mendalam, seperti mengungkap asumsi tersembunyi atau kontradiksi, menafsirkan metafora sebagai sumber makna, memeriksa informasi yang tidak disebutkan, mengidentifikasi hal-hal yang aneh atau tidak biasa, serta merangkum informasi kompleks menjadi temuan utama. Lalu yang selanjutnya yaitu interpreting data atau menafsirkan data. Jadi para peneliti itu terlibat dalam menafsirkan data ketika mereka melakukan penelitian kualitatif. Nah, interpretasi ini melibatkan usaha untuk memahami data atau pelajaran yang didapat, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba tahun 1985. Nah, interpretasi dalam penelitian kualitatif berarti mengabstraksi makna dari kode dan tema menuju makna yang lebih besar dari data tersebut. Proses ini itu dimulai dengan pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, kemudian pengorganisasian tema menjadi unit abstraksi yang lebih besar untuk memahami makna data. Nah, beberapa bentuk interpretasi dapat dilakukan, seperti interpretasi berdasarkan firasat, wawasan, dan juga intuisi. Nah, interpretasi juga bisa dikembangkan dalam suatu konstruksi sosial atau ide, atau kombinasi antara pandangan pribadi dan konstruksi ilmiah sosial. Dengan demikian, peneliti menghubungkan interpretasi yang dibuat dengan literatur penelitian lain yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya.
Lalu selanjutnya yaitu representing and visualizing the data. Jadi di sini mempresentasikan dan memvisualisasikan data. Jadi dalam fase akhir spiral itu peneliti merepresentasikan data yang berarti sebuah pengemasan dari apa yang ditemukan dalam bentuk teks, tabel, atau gambar. Misalnya, dengan menciptakan gambar visual dari informasi, seorang peneliti dapat menyajikan tabel perbandingan atau matriks, misalnya tabel 2x2 yang membandingkan pria dan wanita dalam hal salah satu tema atau kategori dalam penelitian. Nah, kolom-kolom tersebut itu berisi teks dan bukan berupa angka. Nah, diagram pohon hierarkis juga itu mewakili bentuk presentasi lain. Ini menunjukkan tingkat abstraksi yang berbeda. Dengan kotak-kotak di bagian atas pohon mewakili informasi yang paling abstrak dan yang di bagian bawah mewakili tema-tema yang paling tidak abstrak. Lalu hipotesis atau posisi yang menentukan hubungan di antara kategori-kategori informasi juga mewakili data kualitatif. Dalam Grando teori misalnya, peneliti itu memajukan proposisi yang saling menghubungkan penyebab suatu fenomena dengan konteks dan strateginya. Akhirnya penulis menyajikan metafora untuk menganalisis data, yaitu perangkat literer di mana sesuatu yang dipinjam dari suatu domain diterapkan ke domain lain. Nah, penulis kualitatif dapat menyusun seluruh studi yang dibentuk oleh analisis metafora. Baik, untuk materi yang selanjutnya ini adalah analysis within approaches to inquiry. Jadi ini ada analisis dalam 5 pendekatan penelitian kualitatif. Nah, ini penelitian kualitatif itu menggunakan pendekatan utama yang sudah kita pelajari bersama. Ada naratif, fenomenologi, ground teori, etnografi, dan case study. Nah, masing-masing ini itu memiliki cara analisis dan cara menyajikan data yang berbeda-beda tiap pendekatan ini. Nah, kita masuk ke pendekatan yang pertama, ini narrative research. Nah, ini berfokus pada cerita hidup dari seseorang. Nah, untuk cara menganalisisnya sendiri itu biasanya yang pertama mencari alur cerita. Nah, ini mulai dari siapa tokohnya, setting, masalah, tindakan, dan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Lalu menyusun cerita secara kronologis. Nah, ini mulai dari awal hingga akhir itu kita susun secara kronologis agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Lalu mencari momen penting atau epiphanes. Nah, ini dalam hidup seseorang atau partisipan yang sedang kita teliti. Nah, itu biasanya memakai beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada thematic analysis. Thematic analysis itu fokus pada apa isi cerita dari partisipan. Lalu struktural analysis itu berfokus pada bagaimana cara cerita disampaikan. Lalu ada dialogic atau performance. Nah, ini cerita sebagai interaksi atau performa. Lalu ada visual analysis, menggabungkan cerita dengan gambar. Yang pada akhirnya nanti di narrative research ini outputnya itu cerita lengkap yang menunjukkan proses hidup seseorang dan juga makna yang dia alami. Lalu selanjutnya ini ada fenomenologi. Nah, fenomenologi ini tuh berfokus pada kita tuh kayak mencari inti pengalaman atau essence dari pengalaman partisipan. Nah, lalu untuk langkah-langkah dalam analisis pendekatan ini itu yang pertama, peneliti itu menuliskan dulu pengalamannya sendiri untuk menyingkirkan bias. Jadi benar-benar peneliti itu mengintervensi diri terlebih dahulu, lalu selanjutnya mengambil pernyataan penting dari partisipan. Nah, yang pertama itu tadi fokus ke diri sendiri dulu, baru nanti ke partisipannya. Jadi kita itu sudah benar-benar selesai dengan diri sendiri dulu, baru ke partisipan. Lalu yang ketiga itu mengelompokkan pernyataan ke dalam tema makna. Lalu yang keempat, bisa menjelaskan apa yang dialami oleh partisipan yang biasanya disebut textual description.
Lalu yang kelima itu menjelaskan bagaimana pengalaman itu terjadi atau structural description. Dan yang keenam menggabungkan semua menjadi inti pengalaman atau essence. Nah, yang pada akhirnya nanti itu pendekatan fenomenologi itu outputnya itu paragraf yang menjelaskan apa dan bagaimana pengalaman itu dirasakan oleh partisipan. Nah, yang selanjutnya ini kita memasuki grounded theory. Jadi grounded theory itu berfokus pada kita membangun teori berdasarkan data. Nah, untuk langkah dalam menganalisisnya sendiri itu yang pertama ada open coding. Nah, ini mencari kategori utama dari data. Lalu ada axial coding. Ini menghubungkan kategori tersebut menjadi model. Misal kondisi, lalu dihubungkan dengan tindakan, lalu dihubungkan dengan hasil. Lalu yang ketiga itu selective coding. Nah, ini membuat cerita teori dan menghasilkan proposisi atau kerangka teori. Nah, kalau versi Chalmers itu lebih fleksibel atau tidak kaku. Ini biasanya teori muncul secara alami dari data tanpa kerangka yang dipaksakan, jadi kayak ngalir gitu. Lalu pada akhirnya grounded theory itu outputnya diagram atau teori tentang suatu proses. Lalu selanjutnya ini ada etnografi. Nah, ini pendekatan ini berfokus memahami budaya di dalam suatu kelompok masyarakat atau mungkin ya sebagian kecil kelompok gitu. Nah, analisis ini itu biasanya yang pertama deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan tempat, orang, aktivitas. Nah, ini tanpa analisis terlebih dahulu. Lalu yang kedua, nah ini baru memasuki ke analisis. Jadi kita itu mencari pola perilaku, lalu membuat tabel, peta, atau bisa juga diagram. Lalu yang ketiga itu interpretasi. Nah, ini kita memahami makna budaya, terus juga kita itu harus tahu bagaimana budaya itu bekerja. Nah, peneliti itu melihat dari misalnya kayak pola kebiasaan, lalu juga ritual, terus interaksi kelompok kayak antar anggota kelompok itu kayak gimana, terus juga bisa perbandingan dengan kelompok lain. Yang pada akhirnya etnografi ini tuh mempunyai output gambaran budaya secara mendalam. Untuk selanjutnya ini ada case study atau studi kasus. Nah, ini tuh berfokus pada menganalisis secara mendalam satu kasus atau bisa juga beberapa kasus. Nah, ini analisisnya. Yang pertama biasanya itu mendeskripsikan kasus atau konteksnya terlebih dahulu. Baru nanti yang kedua itu mengumpulkan data dari banyak sumber sesuai dengan kasus yang kita mau atau konteks yang kita mau. Itu bisa juga dengan cara kayak wawancara, terus juga dokumen, lalu juga bisa observasi langsung ke tempatnya. Lalu yang ketiga itu mencari tema, pola, dan juga makna dari konteks yang kita mau atau tujuan kita. Lalu yang keempat itu bisa membuat interpretasi langsung dan generalisasi natural, atau biasanya kayak apa pelajaran dari kasus ini, atau makna yang bisa kita dapat dari kasus ini. Nah, yang pada akhirnya nanti case study itu mempunyai output cerita lengkap tentang satu kasus dengan biasanya bentuk tabel, terus juga narasi, ataupun mungkin gambar pendukung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan 5 pendekatan atau 5 approaches. Jadi untuk kelima pendekatan ini itu penjelasan konsep itu seperti naratif, fenomenologi, ground theory, etnografi, dan juga studi kasus. Itu tuh memiliki langkah umum, yaitu yang pertama itu mengorganisasi dan juga menyiapkan data. Yang kedua itu juga membaca keseluruhan data untuk memperoleh gambaran umum. Yang ketiga yaitu melakukan coding, atau juga bisa dengan cara mengembangkan tema. Sini ada untuk perbedaannya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang ground theory dan fenomenologi. Jadi untuk perbedaannya itu dia itu memiliki langkah paling rinci atau paling jelas. Sebenarnya ada etnografi dan juga studi kasus. Untuk etnografi dan studi kasus ini perbedaannya itu prosedurnya itu lebih fleksibel atau lebih singkat. Sebenarnya ada naratif, yaitu paling tidak terstruktur karena berfokus pada cerita. Jadi untuk naratif ini lebih berfokus pada cerita.
tidak terstruktur. Istilah seperti open coding dan juga kategori algoritma itu berbeda antara pendekatan. Jadi untuk open coding dan kategori itu algoritma itu berbeda antar pendekatannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bentuk penyajian hasil juga berbeda. Jadi untuk penyajian hasilnya itu berbeda. Seperti ketika narasi, tabel, atau mode visual itu juga berbeda. Jadi begitu penjelasan tentang pendekatan perbandingan 5 pendekatan 5 approach. Selanjutnya kita akan membahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan komputer dalam analisis data kualitatif. Jadi untuk perangkat lunak kualitatif ini sudah digunakan sejak akhir 1980-an untuk membantu analisis teks, gambar, audio, dan juga video. Proses umum tetap sama seperti manual, yaitu seperti menentukan bagian teks, memberi kode, mencari bagian yang memiliki kode sama, dan juga menentukan kategori atau tema. Yang ketiga yaitu untuk keuntungan menggunakan program komputer itu yaitu bisa dengan cara data lebih terorganisasi dan juga mudah diakses, dan juga memudahkan menemukan bagian teks tertentu, dan juga bisa dengan cara mempercepat pencarian kata, frasa, atau topik, dan juga bisa dengan mendorong peneliti membaca teks secara mendalam. Untuk kelemahan sendiri untuk menggunakan program komputer ini yaitu peneliti itu perlu belajar cara menggunakan software, dan juga bisa membuat peneliti terasa jauh dari data asli, dan juga bisa struktur kategori tidak kaku, padahal coding bersifat fleksibel, dan juga program sulit digunakan. Tidak semua program itu memiliki fitur lengkap. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu yang kita presentasikan hari ini itu sangat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton video kami. Di sini kami berempat dari grup 3 mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas semua ilmu yang telah diperoleh dari Pak Vicky. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.